You have selected Microsoft David as the default. Bapak Ibu sekalian, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan menyimak hukum kasih dari Markus 12 ayat 29 hingga 31. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Jemaat dikasih Tuhan, hidup keluarga tak selalu diwarnai dengan kebahagiaan dan kesenangan saja. Kadangkala ada keributan yang terjadi, di mana setiap orang saling melukai. Karena itu, mari kita mengambil waktu pribadi untuk mengakui keterbatasan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyelenggarakan kehidupan dengan penuh kasih yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Di dalam perjalanan kehidupan kami ya Bapa, hati, pikiran, perkataan, dan apa yang kami lakukan seringkali tidak sejalan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon pertolongan dan kasihanilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar supaya kami boleh Engkau layakkan. Pada hari ini kami boleh mendengar firman dengan penuh kasih yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin.
Bagi setiap kita yang mau mengaku segala kelemahan kita di hadapannya, Tuhan yang penuh kasih berkenan menganugerahkan pengampunan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian anugerah Tuhan. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, senang kasih karunia, serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang penanyang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ada yang aneh, saudara. Anehnya di mana? Pujian kita bersukacitalah selalu. Ning do cemberut karo do bingung gitu loh ya kan. Jadi saya sendiri malah aneh. Iki jane piye to gitu. Mari kita angkat lagi, saling berjabat tangan satu dengan lain, bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia, serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah saudara. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia, serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang, berbahagialah kita yang sudah menerima pengampunan. Namun, apakah hidup kita sudah seturut kehendaknya?
Dan apakah kita siap untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya? Oke, yuk kita lakukan. Yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi yang cerah, kami sudah memuliakan Engkau. Kami bersuka cita oleh karena Kau berikan hari yang baru, kesegaran yang baru. Dan sekarang di tengah sukacita kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kiranya Engkau sendiri yang mengurapi kami, memampukan dan berikan hikmat kepada kami. Terima kasih Bapa. Sepenuhnya kami berserah penuh kepadamu, baik kami yang membaca maupun kami yang bersama-sama mendengarkan, merenungkannya, dan bersama-sama kami melakukannya. Jadilah kehendak-Mu atas kami Bapa, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 14. Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 14. Perikopnya peraturan tentang hak-hak manusia dan Sabat. Jangan menyebarkan kabar bohong. Jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang lukas. Jangan engkau ikut-ikutan orang banyak berbuat jahat. Sorry, maaf. Salah lirik ini, 32, 23. Keluaran 32 ayat 1 sampai 14, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa berlama-lama turun dari gunung itu, mereka berkumpul mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, berbuatlah untuk kami Allah,
yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya. Harun berkata kepada mereka, lepaskanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, lalu bawalah semua itu kepadaku. Seluruh bangsa itu pun melepaskan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ia menerimanya dari tangan mereka, merancang bentuknya dengan alat dan membuat anak lembu tuangan. Lalu kata mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat hal itu, ia mendirikan mizbah di depan anak lembu itu. Lalu ia berseru, besok hari raya bagi Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian bangsa itu duduk makan dan minum, lalu mereka bangkit dan bersenang-senang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, turunlah segera, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Alangkah cepatnya mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan bagi dirinya dan sujud menyembahnya. Mereka mempersembahkan korban kepadanya sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah melihat bangsa ini, sungguh mereka bangsa yang tegar tengkuk. Sekarang biarkanlah aku bertindak, biarkanlah murkaku menyala-nyala terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Namun Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Tuhan, mengapa murkamu menyala-nyala terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kuasa yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapa orang Mesir harus berkata dengan niat jahat, ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan melenyapkan mereka dari murka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan ubahlah niatmu mendatangkan malapetaka atas umatmu. Ingatlah pada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman, aku akan membuat keturunanmu sebanyak binatang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujadikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya mereka memiliki untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan mengubah niatnya, mendatangkan malapetaka yang direncanakannya atas umatnya. Setelah itu Musa berpaling. Cukup ya? Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan pagi ini kita ambil dari Mazmur 106. Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 6. Dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 23.
Majelis akan membaca ayat yang menanjung atau keluar dan jemaat membaca ayat yang meneluk atau ke dalam. Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 6. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. Ingatlah akan Aku ya Tuhan, bila Engkau bermurah hati terhadap umat-Mu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Lanjutkan 19. Mereka membuat anak lembu di Horeb. Mereka menukar Allah mereka yang mulia. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham. Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, tidak menjadi pagar di hadapannya. Bacaan kedua diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Eudowia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos yang setia, tolonglah mereka, sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama Klemen dan kawan-kawan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14.
Matius 22, 1-14 demikian. Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Murkalah raja itu. Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Yesus Kristus, Matius 22 ayat 1-14. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, tema kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pertanyaan kritisnya sederhana, apakah ada damai sejahtera yang tidak melampaui segala akal? Kalau tema kita mengatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, maka kita bertanya, apakah ada damai sejahtera yang tidak melampaui segala akal? Jawabnya tidak ada. Nah, kalau begitu kenapa tema ini seperti ini? Ya itulah keterbatasan manusia. Yang namanya damai sejahtera pasti melampaui segala akal. Itu pasti. Kalau toh tema ini mengkalimatkan seperti ini, itu bagian dari kelemahan manusiawi. Itulah citra manusiawi. Nah, karena itu juga saudara, tema ini sekaligus menjadi autokritik buat kita semuanya pada hari ini. Ini sangat luar biasa saudara, bacaan kita hari ini. Kenapa begitu? Ketika kita tidak fokus, maka yang terjadi pasti sesuatu yang tidak pas. Pak Roso ini sudah fokus, wah itu banter gitu tadi. Ketentaraannya metu itu tentaraannya gitu ya.
Saya kaget, loh lah kok beda kita salah gitu kan. Tapi minimal keyakinan itu sudah ada gitu loh. Jadi sudah disiapkan. Kita melihat apa yang dilakukan Pak Roso berarti Pak Roso siap gitu loh. Kalau nggak siap nggak akan seperti itu gitu loh ya, keyakinan itu. Di situ artinya ada sisi lain yang perlu kita lihat secara positif. Hal yang semacam ini tentu tidak perlu dipergumulkan. Tapi ternyata ada banyak hal yang sederhana-sederhana, yang kecil-kecil, yang terus jadi pembicaraan kita, jadi gerenengan kita, dan itu menghasilkan dosa. Nah karena itulah maka damai sejahtera itu yang melampaui akal ini, mau apa kita lakukan? Kita awali dengan sorak-soraknya eyang-eyang kita, emak-emak kita, monggo ayo. Ini kita rasakan lebih dulu gitu kan. Ini yang eyang baru satu doang, Bukimin doang, yang lain masih gadis-gadis ini. Soalnya apa? Rekmane isih ireng kabeh kok ya toh.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa lagunya mengajar kita. Padahal tidak kencan dengan saya dan tidak kencan dengan temanya, yes, pokoknya nyanyi gitu aja. Tetapi ternyata Tuhan menuntun. Saudara, bagaimana supaya kita bisa merasakan damai sejahtera? Itu yang harus kita pikirkan. Karena damai sejahtera itu yang melampaui segala akal itu tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta, tidak tiba-tiba kita rasakan. Tetapi itu butuh proses. Tidak sekonyong-konyong datang, enggak. Tetapi itu butuh proses, butuh kesetiaan, butuh kesungguhan. Kalau begitu apa yang mau kita lakukan sebelum itu, saudara? Kalau kita berkaca dari bacaan kita tadi, mulai dari kitab Keluaran sampai dengan kitab Matius, maka di sana satu hal yang perlu ada pada kita. Apa? Pertobatan. Mari kita melakukan pertobatan dengan sungguh. Tanpa pertobatan dengan sungguh, saudara tidak mungkin bisa merasakan damai sejahtera. Saudara setiap hari, setiap sore, setiap saat ke gereja, setiap saat latihan nyanyi, tampil. Tetapi kalau kita tidak mau hidup dalam pertobatan, jangan berharap saudara bisa damai. Yang ada justru permusuhan. Itu yang harus kita renungkan hari ini, saudara. Maka pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah hidup dalam pertobatan? Ataukah saudara hanya hidup untuk diri saudara sendiri? Seperti yang dilakukan bangsa Israel ketika dia lama menanti Musa. Ternyata dia hanya hidup untuk dia sendiri. Dia gak pernah sadar bahwa dia dituntun oleh Tuhan. Dia tidak pernah tahu kalau dia disertai oleh Tuhan. Dia tidak pernah merasakan kalau dia dikasih makan oleh Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam diri Musa maupun bangsa Israel. Sehingga ketika Musa marah pun akhirnya dilempar batu itu. Itulah saudara. Karena itulah maka pagi ini, kapan kita mau merasakan damai sejahtera itu? Ketika kita mau bertobat. Tetapi ketika kita tidak mau melakukan pertobatan, jangan berharap. Justru kita akan menjadi sumber perpecahan. Kita akan menjadi sumber pertengkaran. Kenapa? Dari gelenak-gelenik kita, rasanan kita, itu akan memunculkan perseteruan, permusuhan. Itu yang terjadi, saudara. Karena itulah bacaan kedua dari surat Filipi tadi. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di sana. Eudiuku nasihati, Sintike, Sun Sugros, Clement dan sebagainya. Kenapa? Engkau kekasihku, engkau yang kuasihi dan seterusnya. Karena itu bersukacitalah. Kenapa? Karena mereka sebenarnya ini hidup di dalam dirinya sendiri. Dia ingin dihargai, saya ini yang terbaik, aku yang paling bisa, aku dan. Tetapi justru disitulah kemudian Paulus mengingatkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka sekali lagi, apakah kita sudah hidup dalam pertobatan? Ketika Allah mengundang semua orang untuk datang, dia undang khusus umat Allah, ayo. Tetapi ternyata apa? Enggak ada yang mau datang. Dan kemudian undangan kedua, yang jahat, yang jelek, yang macam-macam, ayo datang. Mari ikut. Yesus mengatakan bukan orang sehat yang perlu tabib, tapi orang yang sakit. Karena itulah ketika undangan pertama enggak mau merespon, maka undangan yang kedua, mereka yang jahat,
Mereka yang syirik, mereka yang diundang supaya hidup dalam pertobatan. Dan ketika masih saja menjumpai yang tidak bertobat karena dia masuk tanpa berpakaian pesta, itu artinya dia tidak hidup dalam pertobatan, maka dia akhirnya dibuang keluar. Tempat pesta itu di mana? Tempat pesta sekarang ini adalah gereja. Kita ini sekarang sedang ada dalam pesta. Nah, kalau kita sekarang tidak berpakaian pesta, artinya apa? Apakah hanya berpakaian bleger? Enggak. Apakah kita hidup dalam pertobatan? Kalau tempat kita sudah di sini, tetapi ternyata Tuhan mendapatkan kita tidak dalam pertobatan, maka Tuhan akan ngambil kita dan membuang keluar kertak gigi yang ada pada saya. Jadi sekarang ini kita sedang berpesta, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengenakan pakaian pesta? Apakah kita hidup dalam pertobatan? Apakah kita hidup dalam keakuan kita, keegoan kita? Karena itulah saudara, saya panggil saudara, mari kita hidup dalam pertobatan kita. Saudara yang bisa jawab. Yang kedua, saudara, ketika umat Allah dituntun dari Mesir dan sampai di Bukit Sinai, kita bisa belajar dari situ. Ternyata umat Allah tidak kokoh mempertahankan iman percayanya. Ia mudah terbang. Karena itulah saudara, maka supaya kita tetap bisa merasakan damai sejahtera dan tidak hanya sesaat, tidak hanya pada saat kita berpesta seperti ini, maka satu hal yang perlu adalah kita tetap kokoh meyakini bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Ketika kita tidak punya keyakinan itu, maka begitu kita keluar tembok gedung gereja ini dan di sana ada tawaran, ini loh, maka kita akan dengan mudah kepencut, saudara. Saudara, ketika saya dimintai tolong Bu Sis untuk berangkat ke Medan melamar, sampai di stasiun Rantau Prapat saya bertanya, Pak, apakah Bapak bisa menunjukkan saya kampung ini? Itu sudah jam 9 malam saya sampai di sana. Bapaknya yang saya tanya tidak balik, tidak menjawab iya saya tahu atau tidak, tetapi loh, Bapak dari mana? Saya jawab lagi, kami berdua dari Semarang, Pak. Loh, anak saya itu sekolah di Semarang. Gitu. Oh iya, Pak, lulus. Dan cerita anak saya sampai hari ini masih saya pegang, karena dosennya itu yang memberikan nasihat. Nasihatnya apa, Pak? Saya tanya. Anak saya itu ditanya, Yesus itu bisa dikalahkan dengan apa, katanya. Saya sudah mikir, wah ini dosennya sugeng iki mesti aku gitu kan. Ketika saya jawab, lalu anak Bapak cerita gimana? Ternyata Yesus itu bisa dikalahkan dengan burung, Pak, gitu. Nah, saya akhirnya bertanya, Bapak tahu siapa dosen namanya? Enggak tahu, Pak. Ya, yang bicara dengan Bapak ini dosennya, Pak. Bapak anaknya mesti kuliah di UNI. Oh ya, anak saya kuliah di UNI di Fakultas Pertanian. Oh ya, sudah. Itu dosennya saya, Pak. Saya yang beri nasihat. Kenapa? Itu Yesus itu bisa dikalahkan dengan burung. Percaya enggak, Bu? Bingung kan jenengan tahu Yesus bisa dikalahkan dengan burung? Wah, ada banyak bukti ya. Roy, tolong diopkan sebentar.
Nah itu saudara. Jadi kita dipanggil untuk kokoh. Supaya apa gitu. Dan dengan itu kemudian saya diantar dengan Pak Suwargi Pak Sis itu datang. Pak mari saya antar sampai sana. Jadi saya nggak usah mencari-cari, langsung saya kenal dengan bapaknya itu. Oh bapak mau melamar anaknya ya, iya gitu kan. Jadi itu sebuah pengalaman yang saya rasakan. Karena itu kepada saudara, kalau saudara ingin merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu apa? Tetaplah kokoh di dalam Kristus Yesus. Di luar itu nggak akan mungkin. Dan yang terakhir saudara yang dikasih Tuhan, mari kita ingat lagunya siapa? Canan atau siapa saya nggak tahu, yang kemarin dinyanyikan di depannya Pak Presiden, rungkat, ya kan? Kenapa bisa rungkat? Karena mung nyawang rupa, kan gitu, ya kan? Salah satu mung nyawang rupa jadinya rungkat. Saya nggak tahu anak-anak itu tahu mudeng rungkat apa ora gitu loh ya, gitu kan. Tiwas nyanyi jadi rungkat itu apa toh? Nah, nanti tanya ke Bu Rati aja gitu. Seringkali kita hanya melihat sekebiarnya itu. Jadi kita hanya melihat apa yang tertulis, tidak melihat apa yang tersirat di dalamnya. Nah, karena itulah saudara yang dikasih Tuhan, mari. Kalau kita sudah kokoh berpegang kepada apa yang dikatakan menjadi kekuatan kita Kristus Yesus, maka mari kita melihat juga apa yang tersirat di balik yang tersurat. Itu artinya apa saudara? Supaya kita bisa menghargai sesama kita. Seringkali kita sulit untuk menempatkan diri dan menghargai sesama kita. Awake dhewe kan rumangsa hebat sehingga kita mendapatkan gelar Raden Ngabehi, nah, Sugeng Mulyanto itu ya kan. Artinya apa? Wah, pokoknya jenenge Raden Ngabehi itu kan ya wis ora ana ketua, ora ana sekretaris, ora ana bendara, pokoknya Ngabehi semuanya beres kan gitu. Nah, itu yang terjadi loh. Supaya dengan demikian apa? Komunikasi kita, kebersamaan kita, seperti pujian kita tadi, ya kan? Sebenarnya kalau kita mau renungkan Bapak Ibu, bersukacita selalu di situ, dan kemudian kita melihat doa untuk keluarga. Panjenengan bisa berdiri menyanyi ini dengan bergandeng tangan satu dengan yang lain dengan Bapak Ibu. Disitulah kita bisa melihat bagaimana kesatuan, keindahan keluarga itu, gitu kan. Keindahan yang bapak berperan sebagai bapak, yang ibu berperan sebagai ibu, bapak dan ibu berperan sebagai guru dan sebagai pendamping, yang anak juga bisa menempatkan diri sebagai anak, gitu ya kan. Bukan persoalan gampang saudara. Saya bisa ngandani cah-cah, saya belum tentu bisa ngandani nikah, gitu loh, ya kan. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, karena itu kalau kita bisa melihat dari apa yang tersirat, maka itu akan lebih indah. Saya bisa cerita. Kalau kamu sakit minum ini. Nikah tak wata, mbok ngombe obat ta? Ya, Pak. Cik utuh tahu obatmu gitu loh ya kan, itu yang terjadi. Proses itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita mari saling bergandeng tangan. Contoh yang paling gampang aja, ketika saya mencoba menjembatani goleke pacar anakku, geger, gitu kan. Ini nek digoleke pacar kancane senenge ra karuan, gitu loh ya kan. Itu yang terjadi. Gitu. Proses-proses ini mari kita hayati supaya dengan demikian kita boleh merasakan sebagai sebuah keluarga. Dan hari ini ada saudara kita Mbak Pipin dan Mas Risang yang akan
menyerahkan putranya menerima tanda baptis adalah bagian dari proses itu. Kenapa? Karena anak kita adalah anak perjanjian. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita dan untuk orang lain. Supaya kita boleh terus belajar. Amin. Mari kita bersaat teduh. Syukur ya Allah, kami haturkan kepadamu, karena Engkau menyertai berkati kami, memanggil kami untuk menjadi bagian dari keluarga-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita dengar. Mari bersama-sama kita memperbarui tekad kita sebagai keluarga dengan mengucapkan demikian. Sebagai keluarga, kami akan saling mengasihi, saling mendukung, dan saling memperhatikan. Kami akan menjadikan rumah kami menjadi tempat di mana kebiasaan-kebiasaan yang baik dibangun. Sebagai satu keluarga Allah, mari memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Karena itu kami undang anakku Kiki bisa maju, atau di tempat tetapi mic-nya beredar gitu ya. Tolong siapa, Mbak Krisna atau siapa yang, jadi nanti kita akan diantarkan dengan doa. Yang pertama anak kita Kiki, yang kedua Mbak Tessa, ketiga Mas Indra sebagai bapak muda, dan untuk kakek neneknya Pak Wardi. Nanti saya awali dan saya akhiri. Mari kita menyatu dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami anak-anak-Mu akan menaikkan doa-doa permohonan kami. Dengarkanlah ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, kami sebagai anak ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha orang tua kami dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat dewasa yang ada di GKJ Jatinggala ini dengan hikmat, kesehatan, dan kekuatan dalam beraktivitas dalam melayani Tuhan dan sesama. Demikian seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami semua, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada kesempatan ini, kami berdoa bagi teman-teman semua dalam setiap studi yang dilakukan. Kiranya Engkau memberikan berkat ketekunan, hikmat, kesehatan, dan kekuatan supaya kami dapat menyelesaikan studi kami dengan baik dan memberikan perubahan yang baik di masa yang akan datang. Tak lupa kami berdoa agar dalam masa pertumbuhan yang kami hadapi boleh semakin mengenal Tuhan melalui keberadaan keluarga kami. Inilah doa syukur kami naikkan kepadamu dan akan dilanjutkan dengan permohonan selanjutnya. Kami bersyukur untuk berkat kekuatan yang daripada Tuhan
atas hidup berkeluarga kami ya Tuhan. Saat ini kami membawa saudara-saudara kami terkasih, ibu, eyang, para orang tua yang mengalami kelemahan fisik. Kiranya tangan Tuhan yang menyembuhkan dari sakit penyakit, tangan Tuhan yang melawat Ibu S. Sutopo, Ibu Yustiono, Ibu Tukiman, Ibu Endang Suryati, Ibu Kusmanto, Ibu Markus, serta memberi kekuatan kepada eyang kami J. Sumarsono, Bapak Santoso, Ibu Rubingah, dan Ibu Supatmi. Tuhan yang hadir bagi eyang-eyang dan orang tua kami Tuhan, supaya di masa tua pun mereka senantiasa menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan melindungi orang tua kami, memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka tetap menyaksikan kasih Tuhan kepada anak cucu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Allah kami yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup, saat ini kami mendoakan anak-anak dan cucu-cucu. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan membentuk supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang setia kepada Engkau. Dalam keadaan badai apapun, anak-anak kami tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, ya Tuhan, mampukan orang tua untuk mendidik anak-anak, mengarahkan supaya anak-anak dan cucu-cucu kami tetap berbakti kepada Tuhan. Allah kami yang di sorga, kami doakan untuk remaja dan pemuda, Engkau pakai Tuhan mereka Engkau berikan suatu kebijaksanaan, Engkau berikan suatu keberanian untuk menyaksikan, untuk bersaksi apa yang ia dapat, apa yang ia lakukan bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara-saudara seiman yang membangun akan iman dan kepercayaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami doakan anak-anak kami yang masih studi, kiranya Tuhan memberkati, baik itu dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi. Engkau pakai Tuhan mereka untuk menjadi lilin-lilin di tengah-tengah studinya, untuk menjadi anak-anak yang tangguh. Oleh karena itu Tuhan akan selalu menyertai dan melindunginya. Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan kepandaian, supaya anak-Mu menjadi anak yang berguna bagi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah masyarakat, berguna bagi bangsa dan negara ini. Bapa yang di sorga, kami doakan anak-anak kami yang bekerja, Tuhan akan menyertai dan melindunginya, supaya mereka boleh bekerja dengan tekun, mereka boleh menunaikan tugasnya dengan penuh keterampilan. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya menyerahkan semuanya itu kepada-Mu saja. Anak-anak kami yang mencari pasangan, Tuhan juga memberkati dan Tuhan akan menyiapkan pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami tetap menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak kami menjadi orang-orang Kristen yang militan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepada-Mu, bahwa anak-anak kami Tuhan berikan jodoh yang seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu saja. Anak-anak kami yang melakukan usaha, kiranya Tuhan berkati segala sesuatu yang dilakukannya demi dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tuhan berkati. Tuhan, usaha apapun yang ia lakukan, Tuhan akan menyertai dan melindunginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa seru kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga Kristen. Kiranya Engkau memberkatinya, supaya keluarga Kristen menjadi tempat yang pertama dan utama untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap anggotanya. Supaya dengan demikian
orang melihat bahwa di dalam keluarga Kristen ada Tuhan Yesus yang hadir. Karena itu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Karena kalau keluarga-keluarga itu keluarga yang damai, yang penuh dengan sukacita, maka Indonesia juga menjadi negara yang aman, yang damai dan penuh dengan sejahtera. Engkau berkati para pemimpin kami, para pemangku pemerintahan, Tuhan yang memampukannya. Kami yakin semuanya adalah dalam genggaman kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah segala seru dan permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan permohonan kami dan membimbing kami agar menjadi serupa dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama sambil mengingat sabda Tuhan dari Mazmur 52 ayat yang ke-11 menyatakan demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kukasihi. Yesus mengubahmu, ya
mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang setiawan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua sujud menyembah, mengucap syukur atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Sugeng Mulyanto. Kami mohon kiranya Roh Kudus bertahta dalam hati kami, supaya kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami semua mempersembahkan persembahan. Baik persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan istimewa untuk gereja, persembahan pembangunan, dan terlebih persembahan untuk pemanggilan pendeta. Kiranya Tuhan Yesus menguduskan persembahan ini. Kami mohon Tuhan Yesus juga menolong dan membantu yang mengelola persembahan ini. Tuhan, sebentar kami akan undur dari tempat ibadah ini pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus melindungi kami semua sampai di rumah, bertemu dengan keluarga dengan penuh kasih sayang. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama menyaksikan Mbak Pipin dan Mas Risang menyerahkan putranya yang kekasih untuk menerima tanda baptis. Jemaat yang kekasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, bahwa dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptis. Sakramen baptis adalah alat pemeliharaan iman, sekaligus tanda penyelamatan Allah. Sakramen baptis mewujudkan: 1. Pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus. 2. Pengampunan dosa. 3. Pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan 4. Kelahiran baru. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tuanya. Atas didikan orang tua, pada saat dewasa nanti, anak-anak itu wajib menyatakan pengakuan percayanya atau CD. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati pelayanan sakramen baptis ini, supaya sakramen baptis menjadi tanda yang indah bagi keselamatan anak-anak kami. Berkati kami semua Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama menyaksikan pelayanan ini, ada satu persembahan pujian. Kalau tadi emak-emak, mbah-mbah, eyang-eyang yang centil, sekarang persembahan pujian dari duet yang manis dan cakep. Dipersilahkan Mas Ones dan Mbak Tessa.
hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Kan berhenti harap padanya. Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak Saudaraku Oktavian Surya Pratiwi dan Antonius Probo Risang, saya persilakan untuk berdiri di depan. Agar jelas bahwa saudara berdua sebagai keluarga yang sudah dikaruniai anugerah keselamatan dan saudara bersedia mendidik anak saudara tersebut agar ketika dewasa nanti anak saudara dapat menyatakan pengakuan percayanya, maka saudara dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara meyakini bahwa anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga diberikan kepada anak saudara? 2. Apakah saudara bersedia mendidik anak saudara agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percayanya? 3. Apakah saudara bersedia menerima penggembalaan khusus berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas dalam mendidik anak saudara? Bagaimana jawab saudara berdua? Ya, kami bersedia.
maju, naik. Naik. Saya akan melayankan baptis untuk anak kita Kenso Sangrito Dominik Surya. Betul ya? Anakku yang kekasih Kenso Sangrito Dominik Surya, kamu saya baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saya akan melayankan berkat. Mas ke sini, Mas. Dah di bawah aja, aku kaget. Menghadap ke sini. Tuhan Allah yang telah memanggil kamu berdua menjadi keluarga akan senantiasa memampukan kamu untuk mendidik anak dan memampukan anakmu untuk percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon menghadap ke jemaat. Inilah saudara keluarga Mbak Bibin dan Mas Risang yang pagi ini menyerahkan putranya. Ini cucu ketiga dari Eyang Suryono, gitu ya, dan Eyang Prapti. Terimalah menjadi bagian dari keluarga kita, dukunglah dalam doa supaya mereka bisa mendidik anak yang kekasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pagi ini ada saudara kami yang menyerahkan putra kekasihnya kepadamu. Anakmu Kenso Sangrito Dominik Surya sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu artinya telah menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Karena itu mampukan Mas Risang dan Mbak Bipin untuk mendidik anak ini di dalam Tuhan, supaya nanti Kenso di masa dewasanya dapat mengakui iman percayanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan lenggah lebih dulu. Sana duduk. Kita akan bersama-sama bersyukur. Tentu yang bersukacita bukan hanya Mas Risang dan Mbak Bipin, tetapi juga kita semuanya. Dan ungkapan syukur itu bisa kita haturkan kepada Tuhan melalui persembahan yang kita haturkan. Cuma satu dah, Pak. Ya. Seperti biasa, jangan supaya tidak bertumbukan, maka mari kita berteratur dari sisi kanan dan dari sisi kiri dan kembalinya lewat belakang. Ya. Jiwa serta
Mari kita akhiri di dalam doa seluruh rangkaian ibadah kita. Terima kasih ya Allah untuk segala berkat yang Kau curahkan di tengah jemaat. Dan sekarang kami bersyukur kepadamu dengan persembahan istimewa yang kami haturkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkatinya, supaya nanti jika dipergunakan dalam pelayanan anak-anak Tuhan di tengah jemaat GKJ Jatingaleh, namamu dipermuliakan dan kasih setiamu terus dinyatakan kepada banyak orang. Ampunkan kelemahan kami Bapa. Doa syukur ini kami mohon kepadamu dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima pengutusan dari Tuhan. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai pusat dari kehidupan keluarga, sehingga setiap orang mengalami damai Tuhan yang melampaui segala akal. Ya Tuhan, bimbinglah kehidupan keluarga kami. Nikmatilah perjumpaan dengan Tuhan dan tunjukkanlah perubahan yang baik dalam segala hal. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk lebih dulu. Kepada Mas Risang dan Mbak Pipin, mohon bisa maju ke depan. Tolong keranjang persembahan bisa disingkirkan. Nah. Ya, di situ aja. Menghadap ke sini dulu, Pak Win. Agak mundur dikit. Nah. Mbak Tis, bisa diaturkan. Majelis gereja akan memberikan surat tanda baptis kepada Mas Risang dan Mbak Pipin untuk anak yang kekasih Mas Kenzo.
Nah, silahkan sekarang menghadap ke jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berikan ucapan selamat. Pak Sur bisa didampingi tidak apa-apa dengan Bu Prapti yang dari Sragen tahu enggak nih? Saya enggak melihat soalnya. Enggak, oke. Didampingi Pak Sur yang kakung ya yang tinya aja. Kita akan berikan ucapan selamat sekaligus nanti panjenengan kondur lewat pintu samping. Jangan lewat pintu sana. Kalau pintu sana panjenengan nggak dapat berkat nanti ya. Karena itu harus lewat pintu samping gitu. Mari kami undang untuk bangkit berdiri.